Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya doakan yang jawabnya salam semangat, semoga umurnya barokah, rizki limpah, dan yang punya hutang semoga hutangnya segera lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ternyata yang banyak hutangnya sini dan karena jamnya salah paling kenceng. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi nikmatihi ikhwana. Allahumma sholli ala manba'il ilmi wal hikam sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi khairil anam wa ala alihi wa sahbihi alladzina subbihu bil anjumi fid dolam. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadratul kurama, para alim, para ulama, para sepuh, para kiai, para tokoh, para tuan guru, semoga para tokoh Banjarbaru senantiasa diberi kesehatan dohiran wa batinan, dan semoga kita semua mendapatkan barokah manfaat dari ilmu beliau-beliau. Amin Allahumma amin. Dan yang saya hormati Sohibul Ben, Sohibul Hajat, kalau bahasa Jawa Timurnya panjenengan. Tahu panjenengan ya? Oh Pak tahu ya, alhamdulillah. Khawatir ulun pian nggak tahu. Yang saya hormati, yang saya banggakan, beliau yang menjadi sebab kehadiran saya pada malam hari ini sehingga bisa bertemu para jamaah Banjarbaru, Sohibul Bed, Sohibul Hajat, beliau Bapak Sugianto beserta Ibu Sri Wahyuni. Semoga berkah pada acara malam hari ini, apa yang menjadi hajat beliau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga keturunannya minas sholihin. Semoga putranya Ahmad Ziandra Sugianto yang malam hari ini diakekoi dengan dihadiri ribuan jabatannya diberkahi oleh Allah dan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga karir jabatannya diberkahi oleh Allah dan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga karir Subhanahu wa taala. Semoga karirnya terus meningkat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan yang saya hormati dan lanut Samsudin Nur, beliau kolonel penerbang Bapak Sumarjo. Ini yang kemarin saya turun dari pesawat, waktu banyak jamaah yang ngepung, ternyata saya diselamatkan oleh Dan Sumarjo ini lewat jalur VIP. Alhamdulillah, luar biasa. Ternyata orang Banjar itu baik-baik semua. Nah, luar biasa. Dan yang saya hormati Kombes Pol Andi Adnan, dan yang saya hormati Kombes Pol Kelana Jaya, dan yang saya hormati Bapak Haji Ian Batu Licin, dan yang saya hormati Brigjen Polisi Nurullah, dan yang saya hormati Bapak Danrim, Bapak Brigjen Ilham Yunus, dan yang saya hormati Bapak Dandim, Bapak Letkol Kavaleri Zulfikar Sembiring, dan yang saya hormati Bapak Kapolres AKBP Pius Febri, dan yang saya hormati seluruh tamu-tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya terhadap panjenengan-panjenengan semua. Dan yang saya hormati seluruh para muhibbin, para pecinta Majelis Taklim Sabilul Taubah yang sangat luar biasa di Banjarbaru. Saya tidak menyangka yang hadir segini banyaknya. Semoga seluruh jamaah yang hadir ini hidupnya diberkahi oleh Allah, umurnya diberkahi oleh Allah, rizkinya banyak melimpah, dan berkah acara pada malam hari ini seluruh hajat-hajatnya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Ibu-ibu tadi langsung kaget, ternyata aslinya Gus Ikdam itu apa? Bungas Banar.
bunga sebanar dikit-dikit. Iya, ulun baru tahu, ulun baru tahu. Alhamdulillah luar biasa. Dan ini tadi bahkan saya mendapatkan laporan ibu-ibu ini mulai ngapling sejak asar, sejak jam 3, sejak jam 1. Saya khawatirkan besok itu malah minta sertifikat tanah ke Pak Sugianto. Waduh, ini repot ini ngapling ini. Ya, alhamdulillah luar biasa, masya Allah luar biasa. Semoga Sohibul Bait apa yang menjadi hajatnya diijabah, dan seluruh jamaah yang hadir dan tamu-tamu undangan ini hajatnya juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mari sebelum kita ngaji, biasanya saya itu mengawali dengan zikir bersama. Membaca la ilaha illallah al malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wadil. Amin. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man qala la ilaha illallah al malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wadil. Amin. Barang siapa membaca la ilaha illallah al malikul haqqul mubin fi kulli yaumin, setiap hari itu mi'ata marrah, 100 kali, kana lahu amanan minal fakri. Insya Allah salah satu fadilah yang akan didapatkan di dunia ini, dia akan diberi keamanan dari kefakiran. Insya Allah kalau panjenengan mau mengamalkan zikir la ilaha illallah al malikul haqqul mubin sehari 100 kali, rizkinya unlimited, mendapatkan dekengan pusat, rizkinya lancar kayak Pak Sugianto insya Allah. Amin Allahumma amin. Dan insya Allah fadilahnya di alam kubur, wa yu'manu min wahsyatil qabri, orang tersebut akan diselamatkan dari siksa kubur. Dan insya Allah fadilahnya kelak di akhirat, ketika panjenengan atau pian-pian semua ini seberataan, wah seberataan, ya. Pian-pian seberataan ini bukan berantakan ya, pian-pian seberataan ini insya Allah nanti pintu surga itu akan terbuka lebar untuk pian-pian semua. Saya yakin seluruh yang hadir ini ahli surga. Amin Allahumma amin. Akan tetapi ya itu, nanti biasanya di tengah-tengah zikir saya itu memberi siiran bahasa Jawa. Ya nanti yang orang Jawa biar mengikuti, yang nggak paham bahasa Jawa ya didengarkan saja, coba aneh apa enggak gitu loh ya. Kalau insya Allah siiran tersebut artinya itu mengingatkan kita semua agar tahu tujuan hidup ini, agar kita mungkin yang khilaf. Saya itu biasanya kalau menyebut jamaah saya yang khilaf-khilaf di Sabilu Tobat di Jawa Timur, sana itu garangan biasanya. Tak sebut garangan, paham garangan enggak? Nah, oh ada di sini garangan. Oh iya, ada, kopiahnya putih. Garangan mati hadir. Oh alhamdulillah luar biasa. Kok dapat foto-foto saya ini, foto saya sampai dibuat bendera, pantas kepala saya tadi pusing, digerakkan terus ini dan ini tadi. Ya Allah luar biasa. Ayo kita zikir bersama-sama. Nanti di tengah-tengahnya ada siiran bahasa Jawa. Yang paham bahasa Jawa silahkan mengikuti, yang tidak paham coba dengarkan saja. Tapi waktu zikir itu seluruhnya ayo mengikuti. Saya yakin panjenengan semua pian-pian SKB apa mang seberataan. Nah, pian-pian seberataan ini saya yakin nanti akan merasakan al-dzikru hayatul qalbi. Insya Allah kalau di sini ada orang yang jenuh hidupnya itu mungkin merasa terpukul apalah, punya suami gak tobat-tobat, punya anak itu sulit diatur, ada suaminya yang gak tobat-tobat ada. Ada. Kalau istrinya yang gak tobat-tobat ada. Istri yang cerewet ada. Uangnya teko. Biasanya kudungnya ireng dia. Nah. Jilbabnya hitam biasanya. Istri yang cerewet ada. Uangnya teko. Biasanya kalau istri yang cerewet itu kudungnya hijau. Lah. Oh ada yang lebih parah, kudung merah. Lah. Ya udah kita zikir bareng-bareng ya sebelum kita ngaji biar acara ini penuh dengan barokah. Tadi sudah kita awali dengan membaca Maulid Simtuduror, nanti sejenak kita lanjutkan lagi dan nanti pada puncaknya kita tutup dengan Mahalul Qiyam. Semoga seluruh jamaah yang hadir ditakdir oleh Allah menjadi orang yang selamat dunia akhirat, beruntung dunia akhirat, dan dapat mengakhiri hidup ini dengan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Malam hari ini saya sangat bersyukur dan sangat bahagia luar biasa. Saya bersama tim Hadroh Sabilu Taubah bisa langsung datang ke Banjarbaru, bahkan alhamdulillah
Tadi malam kami bisa ziarah Ka'bah Guru Sekumpul. Bahkan alhamdulillah malam hari ini bisa bertemu dengan ribuan jamaah yang sangat luar biasa ini. Ya Allah, semoga pertemuan ini kelak bisa kita lanjutkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ada cerita menarik sampai malam hari ini saya bisa hadir di sini. Jadi beberapa bulan yang lalu beliau Pak Sugianto ini datang ke rumah saya. Keadaan istrinya itu masih keadaan hamil. Istrinya masih keadaan hamil. Sekitar beberapa bulan yang lalu, mungkin 6 atau 7 bulan yang lalu. Padahal jadwal saya itu biasanya 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan itu sudah penuh. Tapi waktu istrinya hamil itu beliau itu tiba-tiba datang ke rumah saya. Dan saya nggak tahu, biasanya itu kalau saya mau keluar kota atau saya itu mau keluar negeri atau kemana, jadwal kita itu sulit biasanya. Tapi Masya Allah mungkin berkah keikhlasan beliau, niatan beliau niatnya baik. Saya masih ingat Bu Sri Wahyuni itu keadaannya lemes, gini diam, dikasih jadwal alhamdulillah, nggak dikasih jadwal ya nggak apa-apa. Ya insya Allah nanti, ini bulan apa ini sekarang ini? Bulan April, insya Allah nanti saya akan bisa datang ke sana. Saya bilang seperti itu. Dan alhamdulillah Masya Allah malam hari ini ditakdir saya bersama tim Hadroh berkah ini Pak Sugianto ini ulun bisa bertemu pian-pian seberataan ini luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Ternyata orang Banjarbaru yang putih-putih ya gemuk-gemuk semua. Luar biasa. Dan akhirnya tadi malam bahkan kita sempat ngobrol-ngobrol bersama Pak Sugianto itu, kita sempat ngobrol-ngobrol. Masya Allah luar biasa. Beliau cerita bahwasanya saya itu bisa sampai detik ini, perjuangan saya itu luar biasa. Saya mulai dari kecil, mulai dari dulu itu cita-cita hanya apa pertama itu operator, bahkan sampai tukang bersih-bersih, operator bersih-bersih bego, tapi berjalan dari hari ke hari penuh dengan kesabaran. Taharrubu bisobri, melangkahlah dengan kesabaran. Ihtamilu bisolah, dan beliau selalu bertahan dengan doa-doa. Taqawu bil iman, dan beliau selalu menguatkan dirinya dengan penuh keimanan, penuh dengan keyakinan bahwasanya manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan jadi, pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah sampai detik ini Pak Sugianto bersama keluarganya Masya Allah bisa ditakdir bahkan bisa mengadakan acara sebesar ini. Semoga acara ini benar-benar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan acara malam hari ini acaranya judulnya tasyakuran. Memang dalam hidup ini seseorang itu kalau ingin hidupnya terus bertambah, seseorang itu kalau hidupnya ingin dijauhkan dari bala dan musibahnya Allah Subhanahu wa taala, kunci yang paling inti itu adalah pandai-pandai bersyukur. Ada beberapa ulama mengatakan asyukru qayyidun lil maujud. Ketika seseorang itu mampu bersyukur, maka syukur itu dapat mengikat nikmat-nikmat yang ada di dalam dirinya. Jadi semisal hari ini Pak Sugianto memiliki anak-anak yang luar biasa, memiliki usaha yang luar biasa, memiliki teman-teman, komandan-komandan yang luar biasa. Ketika Pak Sugianto ini mampu menggunakan nikmat itu dengan syukur, dengan penuh rasa syukur, qayyidun lil maujud, nikmat yang ada ini akan terkunci, terikat. Wa sayyidun lil mafqud, dan ketika seseorang itu pandai bersyukur, nikmat yang belum ada di dalam dirinya ini akan terburu. Jadi syukur itu bisa memburu nikmat yang belum ada pada dirinya. Dan begitu juga sebaliknya, ketika orang dinaikkan derajatnya oleh Allah, ketika orang ditakdir hidupnya dinaikkan derajatnya oleh Allah, tapi kok orang itu tidak mampu bersyukur, jadi mendapatkan nikmat derajat yang luhur tapi orangnya tidak mampu bersyukur. Mungkin derajatnya tambah tinggi, dia itu tambah lupa kepada Allah. Derajatnya tambah tinggi atau nikmatnya tambah banyak, dia tambah lupa kepada Allah. Imam Abu Hazim mengatakan, kullu nikmatin la tuqribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat itu akan menjadi musibah. Nikmat itu akan menjadi masalah. Nah, banyaknya orang itu biasanya hidupnya itu biasanya kalau sukses-suksesnya nggak lama. Kalau derajatnya tinggi, derajatnya nggak lama. Ini karena apa? Biasanya dia itu tidak mampu menggunakan nikmat itu dengan baik. Salah satu tanda kalau orang itu benar-benar bersyukur apa? Sorfun ni'am li ta'atillah. Orang itu mampu menyalurkan nikmat itu untuk menuju ketaatan kepada Allah. Ya seperti yang diperjuangkan Pak Sugianto pada malam hari ini. Dapat rezeki,
anak yang soleh solihah, dapat anugerah keturunan yang soleh solihah, dapat anugerah usaha yang diberi kelancaran oleh Allah, yang diperjuangkan dengan susah payah, kemudian mampu naik derajatnya, dibuat membahagiakan masyarakat sekitarnya, diundangkan ustadz yang lumayan ganteng, Bangas Banar ini dari Blitar ini, Bungas Banar, Bungas Banar ini, akhirnya ibu-ibu seneng, ini semua jamaah ini seneng. Lah ini termasuk sorfuni amliyut ta'atillah, dibuat ngaji, dibuat sholawatan. Kalau beliau tidak mampu bersyukur, pasti nikmat ini tidak digunakan untuk kegiatan seperti ini, tapi mungkin untuk foya-foya atau bahkan untuk kemaksiatan, yang sifatnya kemaksiatan itu menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah orang itu kalau pandai mensyukuri nikmat, nikmatnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejalan dengan apa yang dijanjikan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum. Orang kalau pandai bersyukur, nikmatnya akan semakin tambah. Tapi kalau orang itu hidupnya hanya ngeluh, tidak mensyukuri nikmatnya Allah, wala in kafartum inna adabi lasyadid, maka adab-adab Allah itu akan semakin turun di dalam diri orang tersebut. Na'udzubillah min dalik. Dan alhamdulillah luar biasa, ini Ahmad Ziandra Sugianto ini insya Allah ini akan menjadi orang hebat ini. Karena berkah kelahiran anak ini, ulun bisa ketemu pian-pian ini. Sekebrataan. Sebrataan. Bisa ketemu pian-pian sebrataan ini luar biasa. Dan yang diperjuangkan Pak Sugianto ini luar biasa loh. Ini beliau ini sebelum acara ini, waktu bulan Ramadan kemarin, beliau kan mantan supir bego juga dulu, sebelum sukses seperti ini. Ahmad Ziandra Sugianto melihat acara ini, video ulang acara ini, insya Allah anaknya akan bangga dan semoga menjadi waladun solihun yad'ulah min ahlil ilmi wa ahlil khair, amin Allahumma amin. Tapi ya memang sebagai orang tua memang harus seperti itu. Selain memang tasyakuran akikoh ini adalah sunnah mu'akadah, sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah, tapi tasyakuran akikoh ini adalah salah satu ikhtiar gimana kita itu memiliki anak yang luar biasa atau keturunan yang luar biasa, sejalan dengan apa yang didakwakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma min maulidin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada seorang manusia yang terlahir di dunia ini kecuali dalam keadaan suci. Ma min maulidin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada manusia yang terlahir di dunia ini kecuali dalam keadaan suci. Artinya apa? Seluruh manusia yang dilahirkan di dunia ini semuanya itu berawal dari keadaan suci. Keadaannya itu bersih. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajjisanihi. Bahkan orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut itu kemudian menjadi Yahudi, menjadi Nasrani. Ini yang menjadikan ya orang tuanya sendiri. Artinya ikhtiar orang tua untuk menjadikan seorang anak ini anak yang kuat keimanannya, anak yang kuat keislamannya, anak yang muttaqin, anak yang muslimin, anak yang istiqomah, anak yang soleh, anak yang solihah. Ini tergantung orang tuanya. Makanya kegiatan malam hari ini saya anggap bukan kegiatan yang berlebihan. Ini salah satu ikhtiar orang tua, gimana berkah doa-doa panjenengan semua, Ziandra Sugianto ini kelak menjadi anak yang birrul walidain, anak yang berbakti kepada orang tuanya dan kelak dapat memuliakan orang tuanya. Amin Allahumma amin. Amen.